Tadi Dr. Mira adalah staf medis THP DKR FKUI ASN. Untuk Dr. Mira, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf suara saya agak bukan habis konser ya, bukan habis konser ya. Mudah-mudahan nggak hilang. Ya, tadi Dokter Ibu Dini sudah menceritakan tentang di dalam rehabilitasi. Kita ada dua pilihan, apakah kita menggunakan alat bantu dokter atau implan cochlear. Dan saya akan berbicara mengenai kandidasi dan implan cochlear sendiri. Ini saya rasa bagusan saya ulangi mempercepat. Bisa dibantu slide-nya? Oke, di dalam pemeriksaan pendengaran tadi Dr. Fikri, mungkin Dr. Roni juga sudah berbicara ya mengenai pemeriksaan pendengaran. Semua kita mulai dengan anamnesis. Mau jadi kandidat implan ya, ataupun mau pakai ABD, tentu kita mulai dengan anamnesis. Jadi kemudian pemeriksaan fisik dan THT dan pemeriksaan pendengaran. Nah, di dalam anamnesis ini kita harus menggali lebih banyak tentang riwayat dari gangguan pendengaran itu sendiri, mengenai faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi atau penyebabnya, serta riwayat obat-obatan pada saat ibu hamil. Lalu kita lihat juga untuk kesehatan secara umumnya, bagaimana dengan kesehatan anak misalnya secara umum, atau tidak ada infeksi yang berulang pada telinga, ya, ataukah dia pernah meningitis. Ini sangat penting untuk dijadikan kandidat implan, karena apabila dia ada riwayat meningitis, kita tahu bahwa efek dari meningitis atau radang otak, maka di dalam korea itu terjadi penulangan, sehingga kita akan mengalami kesulitan saat memasukkan elektroda, ya. Dan apakah ada kelainan pada saat pendengaran ataupun pada sensor ya, pada otak. Nah, pemeriksaan audiologi untuk anak ini banyak banget, ya. Jadi kita lihat tidak hanya ini audiometri ini untuk yang sudah lebih dewasa ya, tapi yang lain-lainnya OA, EBA, ASSR itu semua harus kita lakukan, nggak bisa kita lewatkan. Karena apa? Kita mendapatkan gangguan pendengaran, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencoba dulu terlebih dahulu alat bantu dengar. Tidak ujuk-ujuk langsung jadi implan cochlear, enggak. Ya, kita harus pakai alat bantu dengar, kemudian kita evaluasi. Makanya kalau anak yang sudah terscreening dari bayi sebelum 6 bulan dia sudah menggunakan alat bantu dengar, maka itu bagus banget. Nah, indikasi kita kapan kita mau pakai implan cochlear? Dulu ya. Nah, waktu saya pertama mulai kandidasi implan cochlear, kita indikasinya adalah tuli sensori neural berat sampai sangat berat, bilateral, dua-dua, ya. Tetapi sekarang kira-kira 70-80 lebih pun sekarang menjadi suatu indikasi implan cochlear, karena ternyata alat bantu dengar juga tidak ngangkat kalau dia lebih daripada 70 nggak ngangkat, ya. Kemudian kalau anatomi, kita tahu anatomi cochlear mesti 2,5 putaran. Dulu kita harus lihat anatominya bagus dulu baru kita berani implan. Sekarang enggak. Sekarang kita juga punya beberapa kasus dokter Halim yang operasi juga dengan common cavity. Jadi cochlea yang hanya satu logam pun kita dapat lakukan. Walaupun ya outcome-nya tidak sebagus kalau modelnya normal, apa bentuk daripada anatominya. Tapi kita punya kasus dengan latihan yang baik, dia juga bisa bicara, ya. Kemudian dari sarafnya, dulu kita mau jadi ukuran sarafnya bagus, kita nggak berani kalau dia rada kecil, nggak berani dulu. Tapi sekarang enggak, mau dia kurang ukurannya kita masih lakukan, ya. Kemudian dulu biasanya di atas 2 tahun, bahkan pada awal implan cochlear kita mulai itu
ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ya. Tetapi sekarang di bawah 2 tahun kita usahakan sudah harus kita lakukan implan koklear. Ya, tadi Dokter Betty sudah bilang bahwa dengan informasi yang baik anak bisa mendengar itu akan membantu perkembangan daripada kognitifnya. Ya, ini kita lihat bahwa kognitifnya ini akan berkembang secepat umur 3 tahun, habis itu dia udah turun lagi. Jadi kalau kita terlambat, udah sampai turun baru kita kasih masuk informasi, nah itu tidak sebagus kalau sebelum dia mendapat puncaknya. Makanya kenapa kita bilang sedikit mungkin kita dapat melakukan implan koklear, maka hasilnya akan baik. Nah, yang nggak boleh apa? Kalau memang dia nggak punya koklear, ya, atau dia nggak punya sarafnya sama sekali, jadi nggak ada yang ngantar ke otaknya, atau ada kelainan pada batang otak ataupun di sentral, atau misalnya anak tersebut mempunyai kelainan mental yang berat. Bukannya kita nggak mau, tapi kita lihat apakah masih efektif untuk proses belajarnya. Ya, kita harus juga realistis. Atau misalnya kalau misalnya dia tempatnya jauh, misalnya orang dari India, saya kadang-kadang kasihan dari India mau implan, terus saya tanya, habis ini mau tinggal nggak di Jakarta untuk latihan? Nggak bisa. Lah, nanti ingin lihat siapa yang evaluasi, siapa yang mapping, siapa yang AVK-nya. Nah ini kan kadang-kadang kasihan. Makanya pada awal-awal saya bersyukur banget ya orang dekat yang pada awal-awal mungkin ini juga tahu yang dari Padang, bahkan dari Jogja, dari Manado, itu mereka berkorban tinggal di Jakarta selama setahun paling tidak, sampai anaknya bisa ngomong baru mereka pulang. Tapi ibu-ibu sekarang enggak, suruh datang mapping itu susah banget. Nah saya nggak tahu kenapa, banyak banget alasannya. Tidak setah ibu-ibu yang dulu, yang pertama kali itu mereka benar-benar berjuang sehingga anak-anak yang dulu jauh lebih bagus. Mungkin yang ini ya, kita melihat bahwa ibu-ibu yang dulu itu lebih berjuang untuk anak-anaknya lebih kuat gitu ya. Dan pada kasus-kasus yang kita harus perhatikan, kalau dia ada gangguan tingkah laku, misalnya ada autismenya, ada yang sangat hiperaktif. Karena apa? Ini perlu tim yang kuat gitu loh untuk mengatasi anak ini, untuk pembelajaran. Kita juga punya mungkin waktu itu siapa yang saya lupa, Bibi atau Peter, anak yang agak behaviornya terganggu. Dia beroperasi sebentar, kemudian dia ke toilet mall, lalu dia lepas prosesornya, dimasukin di WC, lalu dia flash, ya udah hilang alat implantnya. Itu kesian kan orang tuanya. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak pernah terpikirkan. Kemudian kalau ada medical spesifikasi, itu kita pikir panjang. Kalau emang nggak bisa dimasukin, ya kita akan bilang kepada orang tuanya, mungkin dia bisa metode brain implant. Kebetulan minggu lalu saya dari ke Thailand melihat operasinya, ya, dan itu ternyata penempatan chipnya itu harus kita monitor juga. Kita harus monitor, kita yang memandu dokter sabang pada sarafnya untuk meletakkan chipnya. Jadi dia naruh posisinya di mana ada stimulus lalu bisa dia tetapkan, oh ya chipnya harus dimasukkan di mana. Nah, kemudian kita harus perlu konseling, ya, konseling dengan orang tua. Maunya orang tua apa sih kepada anaknya? Apa sekedar cuma pasang? Oh ya dia anak aku dengar. Tapi apakah cuma pasang terus anaknya dengar bisa bicara? Kan nggak gitu juga. Kita harus memberikan edukasi yang kuat. Kalau sampai saya bulan lalu saya ke Kalimantan,
saya menemukan anak-anak yang implan itu nggak bagus hasilnya. Ternyata apa, orang tuanya nggak care, nggak melatih, tidak melatih untuk AVT, tidak datang mapping. Makanya di dalam saya bilang, ibu bapak kalau mau anaknya implan, alatnya mahal. Kalau tidak ada komitmen daripada orang tua, mendingan ibu nggak usah beli alat implan, ibu buang-buang uang. Jadi pertama komitmen suami istri dulu, dia mau nggak ngajarin anaknya, ada waktu kan buat take care anaknya, ikut aturan, mapping kapan, aktivitasnya jalan-jalan gitu. Kalau nggak ya nggak usah, kasihan, uang terbuang banyak, nggak ada hasil gitu. Jadi saya katakan komitmen orang tua itu paling penting, ya. Kalau orang tua tidak komitmen, ya udah. Makanya kita sebagai orang medis ataupun siapapun, edukasilah kepada orang tua. Anda berpikir dulu, kalau Anda tidak mampu ya udah, mendingan jangan. Karena ada yang cuma taruh, oh ya saya sibuk, saya pulangnya sore, saya titipin ke rumah neneknya. Emang neneknya mau ngajarin? Kan enggak. Yang ada dikasih HP suruh nonton sekalian. Dan itu kan nggak bagus gitu hasilnya. Dan psikologi, ya kita lihat bahwa psikologi ini ada lagi deh. Tolong beri share kita. Ini ada nih, nggak ada. Oh ya. Psikologi juga penting ya. Tadi karena apa? Kadang orang tua hanya guilty feeling, merasa bersalah. Dia pikir dengan memasangkan implan udah selesai urusannya, tapi enggak. Ya, anak pernah mengatakan bahwa anak remaja, kita punya pengalaman anak remaja yang sudah sekolah di dalam komunitas, dia pakai ABD, kemudian orang tuanya memaksakan pakai implan, maka dengan teman-temannya dia akan lepas. Dia akan lepas karena dia merasa beda dengan temannya. Ya, jadi ini kita perlu untuk psikologinya juga perlu kalau untuk anak-anak remaja. Ya, anak-anak yang remaja juga ketika dia menggunakan implan, begitu dia mulai senang sama lawan jenis, mulai ada atau dia mau pakai ABD atau implan apapun, dia akan merasa, aduh gimana ya, gue seneng sama cewek itu misalnya, tapi nggak enak dong pakai ini. Dan bagaimana kita membangun percaya diri anak itu dari awal, bahwa emang kalau adanya keadaannya begini, kamu harus percaya diri. Oke? Ya, kemudian kita harus mapping pemetaan di mana di dalam rumah itu kita harus atur, ya, suara besar dan suara kecil yang nyaman untuk didengar. Ya, jadi kita mulai dengan switch on biasanya 2 minggu setelah operasi. Kita ngecek semua apa alat berfungsi baik, ada respons atau tidak. Kemudian kita membuat program yang akan diubah setiap saat. Tujuannya apa? Dia bisa mendengar, dia nyaman, dia ngerti pembicaraan. Ya, di sini kita mulai dengan deteksi suara, lokalisasi. Dia dapat membedakan suara, bahkan termasuk pemahaman. Ya, ini contoh daripada mapping. Ya, ini kita membuat program. Ya, lalu kita lihat bahwa kita perlu kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan anak, sehingga pada saat kita melakukan mapping, mood anak itu harus enak, harus baik, tidak capek, ya. Dan kita buat program sesuai dengan speed processor yang dapat menampung beberapa program. Nah, ini kita lihat bahwa otak yang mengolah apa yang kita dengar. Jadi informasi suara yang masuk, bagaimana prosesnya, bagaimana imitasi ketika dia mengeluarkan suara. Makanya kalau memulai dengan link sound dan suara, itu harus diulang tiap pagi ketika orang tua memasakkan anak. Nah, ini kita terjadi peralihan bahwa tadinya ya visual, ya dia melihat, baca ide, kita harus alihkan, dia harus mulai mendengar, ya. Yang tadinya otaknya blank gitu ya, kita harus belajar kembali sehingga otaknya mulai belajar untuk mendengar dan memahami. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus dikuasai, umumnya konselor lebih dahulu
Ya, ini 6 link yang harus dikuasai pada awal. Ya, ini kita tahun pertama lebih sering banknya stabil sampai stabil. Tahun kedua tergantung ya. Kemudian tahun selanjutnya setahun sekali. Nah ini yang sering orang tua suka bahkan ya, dia tidak tahan ya. Nah ini questionnaire yang kita dapat evaluasi pakai CAP. Sekarang CAP 2 atau SEER ya, ini yang kita bisa lakukan ya. Kemudian kapan dia kita ubah? Kalau misalnya di dalam udah stabil tapi orang tuanya kan kayaknya dia agak-agak error deh, kurang dengar deh, atau bingung atau mulai kurang jelas, maka kita harus mengulangi mappingnya kembali. Dan hasil evaluasi bervariasi. Jangan ibu menganggap anak ibu harus sama dengan anak orang lain dalam proses yang sama pada saat implan. Karena kita lihat bahwa penyebab, derajatnya, dan segala gangguan perilaku atau apa kualitas terapinya itu semua berbeda dan itu memiliki hasil yang berbeda. Nah ini buat orang tua. Seperti juga alat bantu dengar, alat harus dijaga kebersihannya, harus tetap kering, dan penggunaan implan harus 10 jam per hari. Kadang-kadang orang tua bilang pakai kodok, tapi ketika kita cek dia lupa bahwa kita bisa cek penggunaan alat ini berapa jam. Orang tua bisa lupa karena kita bisa cek. Oh cuma 3 jam yang kurang itu harus paling enggak 10 jam ya. Dan kemudian kita lihat responsnya, lihat juga tempelan untuk implannya, apakah dia terlalu keras, dia merah, dan yang penting adalah keberhasilan untuk waktu. Jadi bukan instan. Ini questionnaire yang kita pakai. Nah kesimpulan, kandidasi harus dilakukan dengan baik dan sesuai. Mapping harus dikalah beriringan dengan KPI dan program dibuat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang penting adalah evaluasi. Dan yang menurut saya adalah orang tua memegang peranan penting di sini. Kemajuan anak tergantung daripada peran orang tua. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih yang sangat bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu